di cabangnya kita nggak ada, semua larinya ke terpusat. Nah, yang di kantor Padang, di kantor sini nggak ada pimpinan? Tidak ada. Pimpinan nggak ada, Bang. Kita memang kalau BCAV ini nggak ada kepala cabang. Nah gini, kalau seandainya di sini kami tidak merasa puas dengan pelayanan di sini, kami boleh langsung ke kantor pusat. Kantor pusat boleh, Bang. Ini kalau harus kantor pusat, ngapain kantor di sini ada ya? Ya itu bedanya sama leasing lain. Iya. Leasing lain kan ada kepala cabang bisa ngambil kebijakan. Iya. Itu bisa di situ. Undang-undang pelayanan perlindungan hak konsumen tahun 99 enggak salah. Jelas itu dia terbang. Ya makanya kalau memang abang ada dari kuasanya ke apa, kan saya minta terus saya laporkan. Gitu ya, Bang. Jadi kita maksudnya lapor ke atas itu jelas bahwasanya konsumen sudah ngejar seperti ini gitu. Iya, hari ini Sebenarnya begini, Bang. Yang kami minta pun ini sebenarnya diminta oleh konsumen kan. Yang kata Bang pusat berikan ke Abang itu sebenarnya hari ini sudah ada. Iya itu namanya juga kita gimana ya, saya komunikasi kantor pusat Ya gini, saya kami paham tentang profesionalitas kerja BACF ini kan, tapi Sangat, ada Pak. hak yang terzalimi di sini. Mati bang ekonomi 3 bulan dia barangnya tinggal. Habis ini untuk solusi 1 dan 2 dari itu belum ada kepastiannya. Dia nyari uang buat itu dengan mobil itu. Kami di sini karena ini nolong ini Bang gitu. Nah, ini di ketimpangan di sini ini yang kami tidak terima. Kalau mau langsung ke hukum bisa aja. bisa. Kantor polisi adalah laporan, minta pendampingi ke LBH. Gampang aja ke LBH itu. Cuman bakal ribet. Cuman ini sekarang istilahnya gini, dalam kerjasama itu 2, profesional sama kekeluargaan. Hmm. Nah, sekarang ini Selesaikan keluargaan dulu. Kalau abang minta itu berarti abang minta diselesaikan dengan cara. kita selesai. Nah, kalau saya gini, kalau masuk ke kepolisian, informasi saya dapat itu pidana tuh, Pak. Jelas. Karena Empat pasal beliau kena. ini tidak merasa ditarik secara betul penarikan barangnya. Karena barangnya ketika masih diambil itu pasti punya beliau. Masih punya. Iya. Tapi kan itu barang BCAV nah. Iya, Benar, karena beda. cuman Ah, transaksinya, iya. transaksi atas nama. Mekanisme penarikannya bakal dipertanyakan. Ini pun lah. Konyol. Untuk pada saat proses penarikannya ada kejanggalan atau apa? nggak ada, saya penipuan di sini. Nah, Janjinya cuma buat surat perjanjian untuk saya bayar tagihan saya seminggu lagi. Ujungnya mau saya ditarik. kan lain lagi cerita. Ini udah sampai ke polisi nih. Coba laporannya nih. Bahkan penyidik polisi yang minta boleh didampingi oleh LBH. Silakan cari ke LBH deh. Sebenarnya bukan ke LBH, pengacara, tapi kita bayar. Tapi kalau LBH, PBHI atau bantuan hukumnya Gratis. itu gratis. Panjang. Karena beliau ini kan, kuota pengacara 20 juta Pak. Buat laporannya 5 juta sekarang. Kalau saya bisa carikan 5 juta, gimana beliau dapat 5 juta? Nah ini masalahnya sekarang. Itu. Nah, sekarang ya, ini yang agak beliau ini datang ke sini minta itu keterangan tentang itu. Pasti OP perusahaannya penarikan ini. Saya datang ke sini katanya mau ngasih apa, membayar ujannya seminggu. Mobil dibawa dikasih kuncinya mau cek rangka mesin ke apa. Habis itu ketika udah balik-balik lagi mobilnya. Akan aneh itu. Kalau penarikan secara profesional datang ke rumah kasih surat Pak, ini berdasarkan kontrak kita, ini begini. Kemarin dapat surat. Nggak ada. Tidak Ada ada. tanda tangan. tanda tangan saya kan ada di sini loh bang. Tanda tangan. Saya tanda tangan. Ada dikasih lembar putih. Iya, kertas kosong katanya ini untuk tanda tangan aja sini untuk surat perjanjian kita untuk pergi bayar seminggu lagi tagihan ini. Nah, Saya sangat karena Waktu saya abang mau tanda tangan, nggak ada dibaca itu apa yang ditanda tangannya. nggak ada karena ditutup dia semua bang. Berbagai cara dia loh bang mengambil tanda tangan saya. Dan Tutup di kertas. metode itu sama-sama tahu lah kita bang, paham. Iya gini, soalnya masalah penarikan gini Pak. Penarikan itu kan kita kuasakan ke pihak ketiga. Mekanismenya yang di mereka kita nggak tahu Bang. ya Ada. sekarang begini Pak. Abang kan bekerja. Makanya maksudnya trik mereka yang digunakan ke nasabah juga kita nggak tahu. Kalau tadi bilang nasabah merasa ditipu. Iya benar bang, di situ itu selamat tuh tidak kena abang di kasus hukumnya tuh. Hari ini yang kita minta itu gimana garansi perihal penarikan itu tumis semua tuh. Dari beberapa prosedur yang dijalankan tumis. Pihak ketiga hari ini kita nggak pernah ikut berjanji bahwasanya yang melakukan aktivitas penarikan itu adalah pihak ketiga. Itu pihak finance, benar. Pihak ketiga untuk penarikan. Ya, memang Pada aturannya konsumen. nggak ada. Kita nggak pernah menyepakati itu, tiba-tiba kita kan nggak tahu mekanisme dari pihak ketiga bagaimana cara penarikan. Itu bukan jawaban
Ya gini loh Pak, mekanisme seperti itu kan kita jalankan sesuai aturan OJK juga. Benar. Kita sembarangan kita pakai kolektor orang lain itu tanpa ada undang-undangnya Nah, gitu. di OJK ada penerimaan laporan dan hari ini jikalau sudah sampai ke fase itu kan rumit, ribet, ke ombudsman kita sampai pun rumit, ribet jadinya. Hari ini kita coba tabayun. Nah, dengan hadir kita di sini kita pertanyakan kira-kira kemampuan pihak BCA Finance untuk mengembalikan atau menyelesaikan permasalahan ini bagaimana. Jikalau memang tidak mampu, tidak sanggup, sampaikan, kita bantu, kita carikan cara buat bantu. Tapi jikalau memang udah nggak ada jalan, itu kan lain cerita. Kalau udah nggak ada jalan, palingan rame kita pergi demo sini nanti kan, buat asik-asikan aja biar ketemu di bapak nanti kan. Nah, hari ini ternyata di beberapa permasalahan secara sudut pandang kita aja, anggap orang sipil dulu bang, bukan pejabat ya. Ternyata permasalahan dan kasus yang kayak gini udah banyak terjadi. Dan kayak abang bilang tadi, bapak tidak baca, ya baca gimana cara baca satu batang ya tanda tangan aja pak. Secara psikologi ini konsumen ya pasti bagaimana selesai segera ya dah. Tanda tangan selesai dan ternyata dan jikalau pertanyaannya bapak ada mendatangkan tentu jawab. Karena saya dijebak tanda tangan Nah itu. dan Makanya ada. yang kayak gini banyak kasusnya bang. Di dekat tempat kita di Pulai yang seorang kena itu juga BCA. Nah hari ini itu udah sepertinya udah kita lihat, kita pikir dan kita pandang sehingga berkesimpulan itu udah menjadi permasalahan kolektif dan banyak yang mengalami. Hari ini pertimbangan kita berkomunikasi secara personal sama bapak, ada nggak solusinya, ada nggak yang nggak harus ribut gitu. Tapi kalau memang itu jalur yang harus kita tempuh, kita tempuh. Nah sebelum sampai ke sana itu tadi kita berharap pihak finance bekerja sama sehingga permasalahan ini selesai dan tidak perlu rumit ribet. Apa pendapat apa? Ya kalau untuk upaya itu masih kita lakukan. Iya benar, yang abang lakukan tadi itu pengambilan mobil Iya. kepada bank. Iya. Nah itu kalau Cuman kita kita kan di sini hanya masalah nggak bisa saya juga nggak diberikan sama kantor pusat. Oh tanggal sekian kita beli enggak. itu bagian dari konsumen loh. Betul. Yang kalau seandainya nanti berhasil kita tanya kantor pusat, pelunasannya seperti apa nanti kan kita sampaikan juga. Nanti, nah jikalau bisa selesai, jikalau tidak lagi yang prosesnya itu waiting again, ya toh, dan konsumen lagi menunggu berapa lama lagi ini dan Kalau gini ya. kok nggak efektif ya gitu maksudnya? Iya maksudnya saya waktu kita memang memberikan kepastian. Kalau saya pikir selain waktu juga, nah sekarang gini bang, atas nama konsumen hari ini kita hadir ke sini bisa nggak kita kontak siapa yang pejabat siapa dan apa bidangnya yang mengurusi permasalahan ini di pusat? Kalau pejabatnya sih nggak bisa ngasih tahu. Nah, atau abang deh komunikasi deh, coba kita dengar biar bisa tenang nih hati. Coba abang telepon, kira-kira apa dan bagaimana langkahnya? Datang itu kan mobil kan kontrakan atau Nomor apa? Oh ya, tigo undangan itu ya. dulu bang, tidak masuk bang kan mengalihkan tos jawab apa? Iya. Awak yang bi bang, awak yang bi. Kau tidak apa? Ini ada awak. Setelah ke PBI itu bila bang bisa Kok pasar itu Kristen jadi dialogkan yang biar tiga Tak tahu. BBS nama mobil medsos. Ini awak yang dibayar. Siko benar. pokoknya gue kasih kau gitu Siko. Terang-terangan ditipu. Wih, terang pakai kuat tipu bang.
Zal. Gila. Alay lah. Jadian jiwa. Nama apa sih abang? Iswanto, Bang. Iswanto. Kepala bidang penarikan gitu. Jabatan apa? Jabatannya apa? Head Bang, head collection Bang. Cuma di sini ya itu loh Bang. Nggak ada kebijakannya. Enggak, saya mau tahu abang. Head collection. Iya. Rumit ya. Itu jadi rumit ya. Ini rumit ini mana rumit? Penting apa penting? Iya. Ya. Kabar. Ada urusan dulu jangan sama orang dulu. Masuk. Kabar kawan-kawan. Panjang rumah. Ya. Baru? Oh, Ya, jadi bawah. Untuk buat bisa lah komunikasi ya. Ada bang, bisa bang? Dari apa lembaga apa tadi Bang? KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, Bang. Organisasi sosial itu. Cuman kalau spesifik abang pengen buat atau laporan kemana, kita dari PBHI. Kantornya di mana nih Bang? Kalau KNPI di Kuningan, Kantor pusatnya. Kuningan. Kalau di sini? Kalau di sini di Gor Agus Salim. Ini BCA Finance kita di mana ya kantor? Kantor pusatnya. Hmm? Aduh, lupa gue mau ini. Saya nggak pernah ke kantor pusat sih Bang. Rumit juga berarti mekanisme struktural kita di BCA sini bang ya. Nggak ada penanggung jawab secara penuh dari setiap keputusan yang kebijakan yang dibuat ya. Iya, kita semua kembali kantor pusat Bang. Kita memang di sini nggak ada apa. Itu rumit juga buat efektivitas komunikasi ya lintas cabang. Keputusan dibahas dulu di. Iya, makanya kita butuh waktu kan. Kalau masalah ini saya komunikasi. Dan kita sebenarnya jelas. Kita bisa tunggu, cuma karena nggak jelas ini loh. Itu banyak beban, selain beban ekonomi, mobil nggak jalan-jalan, beban psikologi juga buat perbaikan. Psikologi itu udah bingung, stres. Di rumah orang tuanya udah ini aja bahasannya terus bang. Kadang konflik di internal keluarga gara-gara kasus ini. Nah mohon jadi pertimbangan dan masukan. Nggak ada nomornya bang. Ada Bang di nomor ini, cuma nomor ini nomor WA Bang, kalau tidak perlu pakai WA enggak, kan enggak boleh macam pakai WA. Enggak, maksud saya telepon aja dulu langsung, nggak usah dikomunikasikan dulu, sampaikan maksud tujuan kita aja langsung biar kita dengar juga, biar nggak ada kongko-kongko gitu. Ini malah di chat duluan. Iya, sih ada kan? Hmm? Cek dulu. Gimana lah itu dah. Ayo mama jual dia. Minum. Ya. Tenangnya saya terjun banyak. Ya. Nyombal dia dah jauh tikus aku dah. Iya. Kirinya. Cukirnya. Makanya. Ada tuh Pak. Pak mau nanya
banyak yang perihal masalah menghibur Pak. Ada perkembangan Pak? Lembarannya cuma berdandan berarti Pak ya? Oh, coba saya nanti komunikasikan Pak. Eksekusinya kapan gitu? Kalau memang pengembalian dana. Bentar Pak, gimana? Nggak salah spek Pak. Siap, 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 siap Pak. Oke. Siap, siap. Oke, siap, siap, siap Pak. Dari lembaga apa tadi Pak? KNPI kita, PBHI. KNPI boleh PBHI apa? Ntar lah komunikasi kita. Iya, siap, 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 siap Pak. Oke Pak, siap. Kapan itu bang? Secepatnya informasinya. Kalau ukur cepatnya ini kapan? Ngomong bercanda mulu jawabnya. Iya, kita tadi bilang. Enggak, maksudnya secepatnya itu. Masa saya jawab ketika ada teman-teman nanya kapan nikah? Kapan nikah? Secepatnya. Kapan wisuda? Insya Allah. Hubungi secepatnya. Nggak ada di kantor, saya hubungi Dan Bapak. itu maksud saya itu pola-pola komunikasi yang sama-sama kita pahami lah itu. Maksudnya kita datang ke sini kalau bisa poin dong. Konsumen beberapa waktu udah datang mondar-mandir dengan jawaban yang sama. Hari ini kita berharap jawabannya berbeda. Berbeda dalam artian ada kepastian. Kalau masih kayak gitu jawabannya kan masih bercanda itu bang. Dan cukup lah maksud kita buat rumit ini. Tunggu Bang, karena kasus ini baru kali ini Bang. Udah ada 2, saya carikan BCA di tempat yang sama, di Padang ini. Saya kasih abang kasusnya, kalau ini abang bilang yang pertama. Saya cari saksinya, saya panggil balik. Pak Andre. Pak Andre mau nanya, kan masalah proses yang mobil lelang Bang, atas nama Muhibudin. Muhibudin. Gila loh. Mobil udah lelang. Kemarin case-nya kan kita sudah tunda set. Cuma terkendalanya di Pak Eko telat approve aja. Hari ini masuk lelang, besoknya baru approve. Masih. Jadi kan konsumen komunikasi sama kita, bahwasanya kan dia mau melunasin. Nah, tapi kan pada saat dilunasin kan mobil sudah lelang. Tanpa pemberitahuan. Sudah lelang, terus si konsumen masih sebenarnya kan karena kelalaian di Pak Eko, saya konfirmasi Pak Eko kan kemarin masih berusaha untuk pembelian mobil kan, PB kembali untuk mobil. Iya, namun kayaknya langkah itu dilakukan Pak Eko. Masih mati saya bang. Nggak berhasil dilakukan Pak Eko, jadi kan solusi kedua itu untuk pengembalian dana. Belum kita cek sih hasilnya lelang berapa, kapannya belum tahu. Itu proses pengembalian dana itu gimana ya? Berapa lama prosesnya ya? Datang kawan ya? Informasi hasil lelang, ya? Oh gitu. Cuma waktunya berapa lama? Nggak tahu. Iya, iya. Pencairan dana ya.
itu tanggal itu. Terhitung dari dulu menunggu tuh kan. Kalau ada terhitung waktu menunggunya. Lagi. Konyol. Bilang dia. Oke, baik, Bang. Yang kedua itu tadi Bang, pengembalian dana. Pengembalian dana ya, yang Jadi pertama nanti coret Pak ya. Budin lapor ke CS untuk tanya harga lelang mobil berapa. Ke CS kita di sini yang izin bantu tanya sekarang ya bang. Bisa. Harus si Pak Budin sendiri. Oh iya, kok jadi ribet gitu. Via telepon tuh bisa. Walaupun Enggak dibantu lah. Maksudnya nggak ya, bisa juga kan. ini anak ini udah datang. Itu biasa by phone aja itu selesai itu. Itu loh Pak proses kita. Ya udah minta nomor Kalau ininya. memang bisa kita lakukan itu nggak ada masalah. Kalau dia datang hari ini, Pak Budi datang tanya lelang, nanti kita menanyakan lagi nih ke- Informasi lelang udah ada belum, di kita harus kita. tanya lagi kan Ke pihak lelang. Iya. Berarti sekarang kan udah ada bunyi nih bang. Nah saya pikir dalam pelayanan itu konsepnya kan memudahkan. Maksudnya kita kan udah datang hari ini. Ketika tahapannya kita sekarang pihak BCA udah tahu melalui headnya bahwasanya kita konsumen akan datang buat minta hasil lelang, minta bantuan mohon langsung dikonfirmasi. Jadi Pak Muhyiddin nggak nunggu lagi. Bu, kalau ngecek untuk harga lelang bisa Bu. Koordinasi ke siapa kalau konsumen nanya ke sini untuk masalah harga lelangnya? Jadi PSI-nya siapa? Saya koordinasi sama Pak Eko. Katanya kalau untuk mengecek harga lelang, konsumen suruh nanti operasinya bantu akan cek harga lelangnya berapa. Kita harus tanya ke legal lagi. Kalau untuk pengembalian dana itu gimana prosesnya ke Ibu nanti? Hah? Kalau seandainya mobil dilelang, masih ada sisa dana. Nah, itu konsumen datang untuk ngajukan lagi atau gimana? Kurang dalam pimpinan nanya KT nanya ke balik jadi wak kasih katanya. Jadi kan proses bertanya pertama kan harus nanya harga lelang, baru kita kan kalau memang kita bisa bantu juga coba kita bantu. Nanti hasil itu prosesnya gimana ke sistem ibunya? Belum pernah ada case kayak gini ya. Lalu siap. Coba nanti saya cari. Person belum pernah juga pakai seperti ini. Iya sampai lelang emang nggak ada, sampai dilelang emang nggak ada. Nggak ada gimana ya? Iya tahapan kasus yang sampai mobil person dilelang emang baru ini kasusnya. Cuma mekanisme penarikan yang di luar prosedur itu banyak dan bisa kita datangkan itu orang yang kasusnya sama dengan. Cuman sampai dilelang baru ini kasusnya. Nah, kita kebingungan kan di sana. Kecolongan prosedural yang dilakukan ini kan berdampak ini bang, berdampak terhadap konsumen dan ini nggak pernah barang kayak gini kejadian. Nah kita bingungnya ini kelalaian siapa sih? Kita konsumen kah? Pihak 2 atau pihak 3 kah? Atau komunikasi di pihak 2 dan 3 nggak jalan? Nah, di situ kita bingung kenapa ada miskomunikasi ketika mobil dilelang. Kita nggak tahu, bahkan sebelumnya udah ada kesepakatan bahwasanya kita lunasi, ya toh.
setelah ada kesepakatan kita lunasi, tidak tahu kapan keputusan yang baru diambil untuk mobil ini dilelang, dan siapa yang memiliki kebijakan di internal yang memutuskan itu, dan siapa yang bertanggung jawab, kita nggak tahu juga. Kalau di pihak collection berarti setelah mobil ini ditarik, mobil laporannya masuk ke abang dulu sebagai head collection ya. Nah setelah dari abang masuk kemana lagi? Kita di sini setelah mobil tarik, kita hanya persiapan berkas untuk pencairan biaya. Pencairan biaya apa bang? Biaya tarik. Oh biaya tarik. Setelah itu kan biasa kita Pencairan biaya tarik yang dilakukan oleh kolektor ke konsumen atau pihak BCA ke konsumen? Kolektor ke BCA. BCA ke konsumen, BCA ke kolektor, dari kolektor ke konsumen. Ya, karena kan pada intinya gini, BCA Finance kan memberi kuasa surat penarikan Pihak ketiga, dan mereka melakukan eksekusi. Nah, poin abang tadi, bagaimana teknis dan mekanisme mereka, udah yang penting itu terserah pada mereka. Dan hari ini kita jangan sampai lupa mekanisme dan undang-undang perihal itu ada. Mekanisme penarikan leasing itu udah ada dan baru keluar tahun 2001 undang-undang baru. Itu udah ada, dan itu poin juga di kita yang mesti pihak finance BCA juga harus waspada juga kan. Dan juga berdampak sama kerjasama antar lembaga antara BCA Finance dan apalah perusahaannya kan, nggak usah bilang nama perusahaan. Dan di sini yang miss itu di mana sih sehingga kejadian hal yang kayak gini gitu bro? Di mana missnya? Kenapa kejadian hal yang kayak gini? Ini kan baru kasusnya kata bang tadi ya. Iya. Missnya di mana? Maksudnya miss yang di Kenapa bisa mobil? Nih, ya? Kenapa mobilnya bisa jadi kelelang sedangkan komitmen dan komunikasi nasabah dengan pihak finance udah pelunasan, tiba-tiba ketoing ada keputusan baru entah dari mana datangnya dilelang gitu. Sebenarnya miss itu kemarin kan yang waktu pas penarikan itu yang datang kan bukan Pak Budin, si Bang Rudi namanya. Dia koordinasi sama tim saya, dia minta pengurangan denda. Pengurangan denda. Pertanyaan saya tadi saya ulangi, missnya di mana dan kenapa setelah, kalau memang bahasannya itu penghapusan denda, otomatis niat dana itu buat bayar kan udah ada. Terus kan kedua bang, udah disampaikan sama anggota saya, pengajuan ditolak oleh manajemen. Nah tiba-tiba keputusan lelang. Enggak, pengajuan ditolak. Udah kita sampaikan sama Bang Rudi yang minta mohon pertama kan. Setelah itu Bang Rudi maksa lagi, diajukan ulang lagi. Itu kok informasi dari anggota saya. Diajukan lagi, tapi tetap memang nggak disetujuin Oleh perusahaan. Ya udah, berarti berdasarkan total hitungan yang dikeluarkan oleh pihak finance, dan ada angka lagi yang direkomendasi untuk penghapusan oleh Bang Rudi, yang dipakai adalah bunyi dari angka dari pihak finance. Angkanya berapa? Yang itu dikasih itu bulan berapa tuh? Totalnya 93 itu. Kalau 63 itu pokoknya aja. Pokok. Kan selama kredit kan enggak kan ada denda. Nah itu kan udah gabungan semua itu di situ. Jadi total 93. Setelah 93 misalkan tidak disepakati, setelah itu mobil baru langsung dilelang. Mobil itu sebenarnya 7 hari setelah pasca penarikan itu lelang. Kemarin kan kita coba buat tunda aset. Itu ada standar operasional. Tarikan dilelang. Kenapa kami dikasih nyangka ini, kasih janji-janji terus gitu? Karena mobil kami udah dilelang, kenapa dibilang dari seminggu? Ini dapatnya kapan? Udah lama loh bang. Sebelum lelang mungkin. Udah lelang tanggal ini. Lelang tanggal berapa Pak? Lupa aku bang, udah lama. Ini ada nomor surat, tanggal surat kan ada. Dan itu informasi A1 itu kan. Kita sebenarnya minta komitmen aja bang buat bersama-sama yuk kita selesaikan 22 bulan 10. Lelang tanggal berapa? Kita kemarin buat tunda aset 1 bulan dari pasca penarikan.
Nah itu kan selama 1 bulan itu si Bang Rudinnya kan negosiasi terus tuh. Memang harus setujuin. Ya udah setelah masuk lelang baru datang Pak Muhyiddinnya. Banyak anggaran. Ya memang sih ya. Gimana kalau kita nilai Bang ya? Ya mungkin karena Pak Muhyiddin yang nggak langsung pada saat pasca penarikan itu salah satu poin sih buat kita sih Bang. Kenapa harus menyuruh orang lagi kalau memang niatnya memang betul-betul nggak mau lunasan ya menurut saya ya. Karena dia yang pakai duit dia bang, kami bang, makanya dia yang lunasi. Showroom berarti Bang Rudi ini? Bukan. Pribadi, personal. Personal. Nah, tahapan hari ini udah sampai ke situ. Dan pertanyaan tadi mungkin belum terjawab, Bang. Yang ngambil keputusan perihal lelang itu apa sih bidangnya, Bang? Kalau untuk menanyakan coba nanti saya diskusi Bang. Enggak, yang mengambil keputusan buat ini mobil lelang loh, bidang apa itu? Itu dari kantor pusat Bang. Oh, dari kantor pusat lagi. Iya, dari kantor pusat. Dan gitu kan memang di tanda terimanya ada jelas Bang di bawah itu. Tanda terima apa tuh? Tanda terima penarikan. Dan kira-kira laporan keluhan yang dialami sama Vicky ketika penarikan mobil itu kantor kira-kira apa responnya? Itu kan berarti teknis dari pihak ketiga yang bekerja sama dengan finance hari ini menjalankan prosedur yang kurang nyaman bagi konsumen ini. Iya, mungkin menurut konsumen kurang nyaman. Bukan, maksudnya ada kecenderungan indikator penipuan. Kayaknya bahasanya lain, yang dilaksanakan lain. Bahasanya gini Pak. Kita sama pihak ketiga selalu mensosialisasikan masalah penarikan. Itu sudah kita buat sudah kita sampaikan setiap bulan. Kita sudah sampaikan. Ya kalau memang ini terjadi seperti ini kan pakai masukan buat kita nih. Nanti akan kita sampaikan lagi ke direktur PP-nya kan. Ya apakah bisa diperbaikin atau dibenahin atau gimana sistem mereka kan gitu. Iya. Ya cuman kan dalam hal ini kan kita juga harus lihat dulu Bang, awalnya itu seperti apa. Kan Poinnya gini Pak. bukan semata-mata yang kita bahas ini proses penarikan gitu. Tapi kan sebelum kita tarik kan kita juga punya proses. Iya, prosesnya mengirimkan surat pemberitahuan penarikan. Ada tahapan pertama itu informasi tenggat waktu yang udah molor, ya Bang kan? Ada 2 kali. Yang kedua surat peringatan dan terakhir surat penarikan. Dan satu pun dari mekanisme itu enggak dipenuhi. Ada Bang. Enggak, mana nanti fisiknya? saya akan minta. Nanti fisiknya akan saya siapkan. Nah, dan kalau bisa tanggal pembuatan sama. Tanggal pembuatan sama dengan kapan sudah itu digunakan. Iya Bang, kita nggak kita download itu memang berita dari kantor pusat ke konsumen. Nah, itu kita kita berharap tanda terimanya ke siapa, yang ngirim ke nomor mana, yang ngirim siapa. Ada nanti keterangan itu diterima atau enggaknya itu ada nanti. Ada jelas. Nah, jikalau tidak diterima oleh personal, apakah proses tetap berjalan? Tetap. Di situ poin satu lagi tuh Bang, pemberitahuan tidak sampai, penarikan dilaksanakan, sedangkan buat ngirim surat mungkin secara surat yang mau bahas, tapi secara lisan nggak mau bahas. Kalau mah kontrak yang kayak gini lisan mana laku Bang, hitam putih. Iya begini dulu Bang, anggota saya datang bolak-balik ke rumah Pak Oyu. Udah ada. Kolektor yang datang Bang. Enggak, anggota saya Bang. Cuma sekali. Nelpon Kapan? bolak-balik. Ya mungkin Kapan? Abang sekali. Bolak-baliknya itu Bang, Abang bayangin mobil ditarik ini berapa bulan? 2. 1 jalan kedua. Kita nggak mungkin ngeluarin SK tarik itu 1 bulan. Di situ makanya jadi permasalahan. Kita 2 bulan keluarin Ada tuh surat ada kan? Itu surat ada kan? Enggak, suratnya ada nanti. Bukti transaksi ada. Nah gini, jikalau memang suratnya tanggalnya itu ada dan terjadi kesalahan, aku nggak lu. Pertama poin, yang kedua apa alternatif untuk selesaikan permasalahan ini? Yang tadi Bang, solusi yang kedua tadi pengembang. Dana jadi Kapan? misalnya dilelang 100 juta 4 cuma 6 juta gitu. Itu lah pengembangan dana. Enak-enak ya Bang. Mobil hilang. Mobil tidak.
Saya dikasih Ya, duit mobil 9 kan juta lelang. gitu. Hmm. Yang itu aja. Oh, ini benar. Selama itu pembelaan dana itu sebenarnya. Ya pada intinya kan itu Ini kita bayar. Proses udah berapa lama? betul memang dibayar, tapi kan dipakai mereka kan gitu. Pakai. Dipakai konsumen. Kontraknya kayak gimana bunyinya? Kontraknya ya pembayaran itu. Nah itu terlaksana. Ada tenggat waktu, ya toh? Nggak ada, kita nggak ada tentang waktu. Itu hanya kebijakan kita ingatin, kita surat menyurat, ibaratin kita itu Surat menyurat satu nggak ada. Surat Satu. menyurat kan nanti saya cari bang. Ya surat menyurat itu. Ini Kan poin sekarang nih, ini informasi surat- beneran nih. Kita nggak ada surat menyurat langsung, tapi melalui WA. Nah itu akan nanti saya cari. Nah, Kalau ke nomor asal berarti nggak masuk ya? enggak, nanti kita nomor sistem kita nanti kita print ini nomor sistem yang terdaftar di kita, ini nomor WA yang dikirim nomor antar pusat, Boleh. kita main. Oke, cocok itu. Nah, alternatif yang dilakukan apa tadi bang? Pengembalian dana. Aku ngambil dana. Berarti 6 juta yang bakal diterima sama Bikang. Ya nanti harga lelangnya kan itu umpama. Kalau harga mobil lelang 100, pelunasan 90 kan itu umpama kan bahasanya bang. Kalau harga lelang Enggak, 100, jangan yang umpama-umpama dong, yang ya, tapi pasti-pasti dong. Harga lelang kita kan belum tahu, kita mau tanya dulu. Nah, ya mudah-mudahan harga lelang kan tinggi. Kan apa yang 1 tahun berapa bang? Ntar dulu, kita mau mobil nggak mau duit bang. Mobil itu kita kan balik, kedua. mobil kita balik. Poin pertama, kalau alternatif kedua, Cuma gini aja bang. Mobil kami balik, pokok kami bayar bang. Abang ganti sama mobil. Kalau abang bayar pokok 63 juga kita nggak bisa terima. Kalau 93 mungkin jadi wajib. iya terlepas daripada itu, tapi garansi mobil balik ada ya? Kalau garansi saya nggak janjikan bang. Kenapa Tapi nggak kan- bisa? Enggak, tadi kan info dari kantor pusat kan. Bukan, langsung ini gitu. tanggung, bukan info pusat, bener salah, bener info dari pusat, tapi bener atau salah informasi yang kayak gituan. Kalau kayak gitu mutlak merugikan. Beneran itu bercanda itu. Ya ruginya di mana? Mendurung. Saya udah 30 bang. Enggak maksudnya. Dan satu, nah rugi, ya rugi Yang dong. Sebenarnya kita bang. Rugi Padahal abang Kalau dulu Pak Muhyiddin ngambil mobil itu DP berapa? 30. 30 itu ke BCA atau showroom kan? Harga mobil berapa dibeli? 130, 150. Nah, berarti 120 jutanya uang siapa? Uang Ben, kita kan BCA. iya ini Nah, bentuk usaha. iya 120 juta uang kita kan gitu kan. Terus abang angsurin kan ngangsurin udah penuh nggak 120 juta yang masuk kan belum. Coba hitung deh. Coba hitung lebih dah itu. Udah lebih itu. Ini Gimana sih bang? perusahaan abang bergerak memang di bidang itu. Kalau seandainya abang bilang nggak mau ngeluarin uang, ya hentikan bikin Ya perusahaan kayak maksudnya gini. kita bicara untung ruginya. Kalau rugi terus kita rugi nggak ada untung lah. Iya, yang di Maksudnya ini kan objek jaminan fidusia. Udah lelang. Ya udah karena udah lelang harga lelang berapa? kenapa Kita dilelang, Kanda? Maksud kita kan gitu. Kenapa mobil jadi bisa lelang? Ini udah 3 tahun jalan, berapa tahun Diki? 2 tahun. 3 tahun udah jalan, kalau dihitung, jadi 3 tahun tuh kalinya berapa per bulan? Ini kan dulu kan gara corona kok bang. Ini berapa per bulan ya? 7 dulu. Siap tuh ada relaksasi, ada pembayaran sedikit. Labara kim bayi ya? Total sarol hado. Banyak bang. Labara lado 120 juta tuh. Tadi. Nah, udah untung bang kalau ngomong untung rugi ya. Enggak, Hanya saja kita nggak itu poinnya. Iya. Itu aja lah. This not a point. Poinnya itu adalah bagaimana abang sebagai pihak perusahaan yang bekerja sama bekerja sama dengan konsumen, ini nama baik perusahaan. Gimana cara alternatif dengan kondisi yang ada, dengan kesalahan-kesalahan dari pihak 1, pihak 2 yang pernah ada, gimana caranya alternatif agar mobilnya balik? Oh iya bang, tadi cuma denda ya. Paling kami bayar rumah pokok yang 63. Bunyi apa itu bang? Apa yang bilang tadi kan bang? Ya kan dia nanya berapa pelunasan 63 setelah tengok rupanya kan itu hanya terpokok awal, denda-dendanya kan belum dihitung. Denda apa aja itu? Denda apa lagi kok bisa segitu bang? Selama nunggak selama kredit kan terlambat, kan kena denda. Nah itu 63 belum termasuk bayar denda. Denda total denda dari 63 ke 9 sampai berapa tuh? 6 Nah itu apa ya? per bulan itu berapa sih denda? Ya nanti kalau data pengiriman data. Enggak, yang awal tahu aja yang paham maksudnya. Kalau tanya lagi rumit lagi, maksudnya kita nih. Ya saya kan juga nggak bisa ngada-ngada bang, dendanya sekian, setiap harinya sekian kan nggak bisa ngada-ngada. Dan kontrak pun jelas bang berapa persen satu hari. Nah itu kan maksudnya Kontrak enggak denda tuh, sebagai- lengkap itu batang lagi.
Kontrak kan kerja sama itu kan. Bilang masalahnya kan kontrak. Ah, Bang, ini laporan lagi nih. Kontrak. Maksudnya ngambil siapa bang kontrak? Kita nggak Saya ngambil. dulu melapor ke sini, diambil semua bukti saya itu diambil. Yang ngambil. Orangnya ganti-ganti, mana tahu saya tahu namanya di sini. Kontrak untuk apa mau kita aja? Kalau kita minta kontrak aslinya nggak mungkin lah. Yang di kos, yang di Itu nggak mungkin awang. yang di Yaudah, kita minta kontrak baru yang kontrak Vicky nih, database di sini kopiannya ada nggak? Kita minta sekarang kan nggak bisa. Minta dulu. Kita order dulu. Nah, berapa lama? Ya, itu 2 hari bisa. Nah, dua izin. Ini bunyinya udah sampai nih kabar nih. Apa mesti pakai ini juga, Papa Vicky? Nggak mewakili Vicky? Bisa kalau dokumen saya ngasih ke orang abang itu nggak ada halnya. Enggak, ke Vicky konsumen. saya konsumen. Tetap dokumen Budi ini. Datang kan di sini. Saya ambil mobilnya loh, Bang. Tak elah, Bang. Iya, kontrak di kita. Bercanda. Budi. Datang pun dia bisa juga. Dari segi hukum kan abang ya kalau tahu hukum kan. Yang tanda tangan kontrak siapa? Kan Pak Budi. Ya. Kan nggak mungkin kita kasih sembarang walaupun namanya. Dan informasi yang kayak gitu merupakan hak konsumen. Bahkan istrinya pun boleh minta. Iya. Jelas itu Tapi aturannya. kalau anaknya ada nggak? Kan nggak. Aturannya nggak ada, cuma larangan juga nggak ada. Iya makanya. Ayo. Tapi kan kita ngacu ke aturan bukan ke larangannya. Ya kan nggak ada aturan buat mengatakan nggak boleh. Ada? Nggak. Ya kita memang nggak bisa ngasih sembarangan kan boleh juga kita. Telepon apa aja. Nah, Kalau pemimpin datang nggak apa-apa. wajib datang. Ya, wajib. Apa yang terjadi jikalau penandatangan sakit, surat kuasa? Surat kuasa. Nah, nggak mewakili tuh. Bisa Ya, kalau ada aja surat buka kuasa pintu. nggak apa-apa. Tutup sepintu boleh kan? Pak Muhyiddin nak dodoh ya? Rumit jadinya. Jadi kesan hari ini tuh Bang, ada permasalahan yang sudah terbiasa, cuman tidak ada alternatif buat menyelesaikan. Yang korban itu konsumen ini. Berarti pengembalian dana bukan alternatif tadi ya? Ya udah kan saya terima nih nanti kan akan saya sampaikan lagi. Kemana Bang sampaikan? Kantor pusat apa? Kantor pusat Abang sampaikan. Nanti setelah kantor pusat mengabari, Abang kabari ke siapa? Kapan kita terima kabarnya? Tetap ke Pak Ibu kita. Nah, kapan Abang kabari? Kalau dapat info secepatnya, Bang, saya kan dapat kantor pusat nih, Bang. Dia diplomasi terus maksudnya. Abang itu terus Abang nelponnya kapan? Gini lah, Bang. Ya, Abang nelponnya kapan? Gimana? Nelponnya kapan rencana? Bang, jadwal saya bukan ini aja yang saya urusin. Benar, tapi ini tanggung jawab Abang. Iya betul. Saya hari ini harus ke BPSK lagi. Selesai BPSK. Saya, Vicky, banyak nih kerja. Ah, Duit masuknya nggak ada nih. Nah, itu pribadi ya. iya. Nah, itu cara Abang juga sampaikan pribadi. Berhubung ini merupakan bagian dari hak kami dan tanggung jawab Abang wajib fasilitasi. Terima kasih, kami apresiasi. Hanya saja kehadiran saja tidak cukup tanpa ada keputusan yang akan kami bawa. Setidaknya aturan setelah ini nih, Kan ini putusnya udah jelas tadi, Bang. Kedua, kalau memang tadi kan info dari kantor pusat, kalau untuk pengembalian mobil nggak mungkin pengembalian dana. Kan udah jelas. Kan? pengembalian dana ke konsumen berdasarkan hasil jual lelang dan berdasarkan hasil toko. Iya. Tentang pokok pelunasan di kita. Pelunasan, Ya. pelunasan. Berarti total yang akan diterima berapa? Ya belum tahu, Bang. Kita kan harga lelang. Misalkan kita belum tahu. berdasarkan tenggat harga lelang Saya selisih dengar bocorannya 130. 130. Nah, ini udah dapat nih. Kok lambat kali? Nah, dapatnya dari mana? Saya ada orang dalam juga, Bang. Iya, kalau memang ada orang dalam bagus. Berarti udah ada bahasan poinnya di internal sini. Ada angka Enggak, kalau 130. orang dalam sini ya, hadirkan di sini. Saya minta. Enggak, kalau memang ada orang di dalam Nah, yang beri. kalau A1 bunyinya apa ya? Gimana tuh? Berarti Enggak, jumpakan saya sama orang dalam yang memberitahu 130 juta. Ya. Kalau boleh memang ada, gini. Informasi kita dapat dalam rangka bertujuan untuk mencari informasi. iya. Sekarang seharusnya barang itu ditanyakan secara formal ke pihak BCA. Di internal orang dalam, poin yang ingin kita sampaikan itu udah beredar bunyi bahwasanya barang itu sudah selesai. Ketika ditanyakan ke abang tidak tahu berapa harga lelangnya. Satu poin yang kita dapat adalah ini terkesan kurang bekerja sama. Ya, Jikalau udah memang hadirkan biar kita tahu. Karena yang ngurus ini tadi sebenarnya saya gini, nggak tahu. sederhana. Abang bilang aja iya atau enggak harga segitu, atau sudah dibahas atau belum
selesai permasalahan ini. Abang suruh hadirkan dia datang di sini tuh ngapain? Enggak, sama sekali saya nggak tahu harga Nah, lelang itu. Jikalau Kalau memang memang ada orang dalam abang yang di sini, suruh hadirkan. Saya tanya juga, dia nanyanya kemana? Saya pengen tahu juga loh. Karena selama lelang saya nggak pernah tahu itu harga lelang itu berapa. Dan lagi orang operation juga yang berhak untuk nanya itu tadi saya tanya juga nggak tahu pertanyaannya ke siapa. Nah, berarti orang dalam abang hebat. Berarti makanya kalau hadirkan kita telepon sama-sama ke kantor pusat. berarti belum ada ya real harga itu ya. Dari saya pribadi ya. Ya abang pribadi belum ada. Nah, kalau dari orang dalam abang ada, hadirkan ke saya biar kita tanya sama-sama langsung. Kan lebih jelas bukannya kita. Bukan itu yang abang lakukan ya. Abang lakukan itu adalah menanyakan ke pusat berapa harga penjualan. Iya toh, sekarang gini, abang minta buat datangkan. Oh, ya toh, Ya, kan yang saya ingin pengen kita tahu ketahui. juga. Kan Buat saya pengen tahu juga, Bang. kalau abang pengen tahu itu ingin hari Saya tahu. pribadi, biar sama-sama kita tanyakan ke pusat. Ke siapa dia nelpon kan? Punya wewenang lakukan itu? Ya saya kan. Enggak, pertanyaan punya wewenang enggak? Nanya orang itu. Lu punya wewenang enggak? Ada. Ada ya udah. Hadirkan nggak, Bang? Tanyakan. Ya sekarang hadirkan orangnya biar saya tanya. Bentar, abang punya wewenang enggak buat mempertanyakan itu ke pusat? Ada. Udah, Ya selesai. udah Mas. nanti kan saya tanyakan masalah ini, Bang. Kok abang ibaratin jangan mengadu domba orang bahwasanya ada. Saya Nah, sendiri pribadi nggak ada. Jikalau angkanya memang segitu, 130 berarti informasi ini udah didapat sama pihak yang seharusnya tidak terlalu jauh mengetahui perihal ini. Fakta yang ingin kita jadi ini informasi jikalau memang benar-benar serius buat mengurusnya, selesai permasalahan sebentar. Ini nggak ada masalah, Bang. Nah. Nggak ada masalah buat kita. Sebenarnya tujuan saya. Buat abang nggak ada ini masalah, lebih masalah di cepat, kita. lebih baik, gitu. Masalah ini di kita, di abang nggak ada masalah yang dirugikan. Kenapa ya dirugikan? Kok nggak dirugikan? Sekarang udah 3 bulan. Ah. Ini pertanyaan anak SMP nih. Iya, Kok kan 3 dirugikan? bulan memang waktu paling Bang, 1 tambah 1 hasilnya berapa? 2. Seharusnya nggak gitu jawab abang tadi. Abang jawab juga seperti apa yang kita tanyakan. 1 tambah 1 2. Ya itu yang kita selesaikan. Ya abang nanya apa? Abang kan nanya waktu. Karena saya nggak ada kebijakan, saya nggak bisa memberi waktunya. Poinnya berapa tadi angkanya? Bukan waktu yang kita lihat. Poin berapa angka lelang? Saya nggak tahu harga lelang. Nah, kenapa abang nggak tahu? Ya saya memang nggak diwajibkan harus cari tahu harga lelang. Kan udah masuk laporan ke abang kan? Dari Ya kita kalau nih. memang abang nanya harga lelang, kan nanti saya pendidikan. Coba saya cari informasi. Iya. Tapi kan bahasa tadi Bang Riki. Udah ada yang tahu. Ada orang yang bilang 130, Hmm. orang dalam. Ya kan saya pengen tahu juga, Bang. Biar dia nanya ke siapa, bagian mana. Kan saya pengen belajar juga, Bang. Setuju nggak? Ya saya memang bodoh kan masalah lelang ini, saya nggak pernah tahu. Tapi kalau anggota saya tahu, saya nanya ke dia, taunya dari mana? Saya juga pengen tahu orangnya. Nah, daripada abang nanya ke dia, mending abang langsung tanya ke pusat Iya, yang abang bilang tadi. iya, saya Kalau makanya bisa saya- sekarang lebih baik. Kalau sekarang Bang saya harus telepon legal dulu. Legal siapa apa tuh? Bagian hukumnya, Bang. Oh, Saya kan legal. informasi ada di BOH tadi. Kok bagian hukum kita lelang ini. Iya, informasi dari BOH tadi. Kalau masalah hasil lelang itu coba tanya bagian hukum. Karena apa, Bang? Karena masalah lelang kita Itu siapa sensitif. bilang itu? BOH. BOH-nya siapa atas nama? Operation, bagian operation. Bagian operation. Operation kita di sini. Iya. Berarti kalau seandainya udah dapat rekomendasi, abang tinggal telepon lembaga legalnya di bidang legal gitu. Saya mau konsultasi ke legal, nanya itu Nah, siapa. tahapannya itu apa? Tujuannya apa, Bang? Supaya saya nggak kena audit, ikut campur ngurusin masalah lelang. Karena masalah lelang ini kan bagiannya ada sendiri. Dia ada tuh ikut campur sama koordinasi. Saya kan harus koordinasi. Nah. Maksudnya kan kayaknya ngapain saya tanya lelang, tapi kalau koordinasi Bang. tanya ke sini prosesnya seperti apa, kan saya mau belajar juga. Ya udah saya ajarkan, serius. Nah, dalam mekanisme pengelolaan organisasi ada garis namanya garis putus-putus itu sifat koordinasi. Nah, abang berhak dan layak mempertanyakan jikalau konsumen membutuhkan. Karena yang bakal menerima konsekuensi segala sesuatu itu adalah pihak yang menaungi daerah sini. Padang ya Padang. Punya abang hak itu? Ya punya. Kalau abang nggak tahu saya ajarin, abang minta ajarin. Itu bercanda. Cuman poinnya, Gini, Bang, gini ya, Bang. poinnya itu kewajiban dan hak abang mengetahui itu. Abang harus tahu juga prosedur di kita. Kan aku bilang tadi, Bija Openan kan nggak ada kepala cabang. Iya. Semua masalah kan itu tergantung keputusan pusat.
kan gitu. Ya. Ya abang memang untuk wilayah ini ya saya menanggapi abang kan Benar. bukan hak saya kan gitu. Ya. Tapi Nah. untuk keputusan kan kita kantor pusat, bukan masalah keputusan di saya juga. Iya, kita tidak minta putusan, kita Ah. cuma minta angka lelang. Ya dapat saya tanya dulu nanti. Ah, ya udah, coba tanya. Ya gini bang, harga lelang nanti kan kalau Enggak, saya- coba tanya dulu ke bidang legalnya. Enggak gini aja bang, saya. Ntar dulu, gini deh. Ya gini aja lah bang, gini lah bang, kalau kita berdebat. Enggak kita debat. ada solusi. Bukan debat. Kita ngejar harga lelang. Iya. Yang tahu informasi tentang harga lelang adalah pihak legal. Tinggal kita tanya tempat legal, abang punya wewenang itu punya kata Iya abang. gini aja lah bang. Ya udah tanya. Supaya kita kan ada legal. Kalau masalah nanti masalah urusan Legal tuh urusannya ke siapa itu? Kita ngurusnya kemana dulu? kantor pusat. Kalau siapa kantor pusat, legal di kantor pusat. Nah, abang punya wewenang buat komunikasi ke sana kan? Iya, cuma kan intent saya kan nggak mungkin saya komunikasi di depan abang, kan gitu. Mungkin saya akan jadwalkan. Legal juga kan sibuk bang, sidang atau apa nggak mungkin. Iya, dia kita juga live. sibuk. Banyak hari lebih di Ya Morisco gini, kemana? bang, nanti informasi itu saya update ke Pak Muhyiddin. Kan jelas kan bang, makanya tadi legalitas abang saya tanya ada kuasa, kalau ada kuasa jelas. Ini Nanti saya tahu sama ya. anak konsumen. Tapi kan saya jelasin bang, Ah. kan yang kontraknya kita Pak Muhyiddin. Bener ini anaknya. Kalau Ya, ada secara hukum bang, Bro, kan gitu. gak ada aturan secara hukum yang membahas mewajibkan pria itu. Jangan dipertele, jangan berkilah, jangan mencari celah untuk kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan, Bang. Ini panjang jadinya nih. Poin yang ingin saya pastikan berdasarkan fakta-fakta dan data-data bukti jikalau ini nggak ada penyelesaian yang jelas secara pribadi kita tuntut beneran serius BCA. Abang tunggu 1 minggu lagi rame kita di sini serius harga diri BCA di sini kasus Ya ini. kalau mau abang demo atau apa ya itu kan hak abang. Bener. Sana abang. Bener. Ya kita juga negara hukum. Cocok. Ya, makanya- Udah dilaporkan. Ya, kalau dilaporkan, Hari ini ya udah. yang kita minta itu kewajiban abang tunaikan. Kita minta informasi jika memang harga lelang Ya, gini, berapa. Bang, abang minta, cuma kita kan nggak bisa ngasih ke abang, harus ngasih ke Pak Muhyiddin. Kan yang abang bilang saya tadi. Iya. Itu nggak ada, cuma hak kita kan ada. harus Iya, ngasih ke Pak ya Muhyiddin. udah, abang kabari ke Pak Maimuddin, abang tanyakan sekarang atau kita minta Pak Maimuddin buat nelpon abang sekarang. Habis itu abang tanya ke legal, abang Tapi kabari ke Pak Maimuddin. Diskusi saya kan nggak harus sekarang sama legal. Saya juga kan ada, maksudnya bukan ini aja. Abang oke lah karena sibuk nggak ada waktu lagi untuk kesini gitu kan. Heeh, Ya, nanti sering Bang, kita kesini nanti. Tinggal aja nomor handphonenya abang, nanti kita komunikasi lewat telepon. Boleh, Nah, tinggal 0821. Jadi kita jelas gitu bang, jangan Nah. seakan-akan abang itu maksa saya untuk kejarin kayak gini gitu. Tentu emang tanggung jawab abang toh. Iya betul, cuma kan saya ada waktu, harus cari manage waktu, koordinasi sama bisa nggak saya telepon dulu legal, kalau nggak bisa Mekanisme buat nelfon legal gimana? ya saya tanya dulu bisa sibuk nggak pak? Ah ya udah. Kan gitu. Tinggal eksekusi toh. Coba Ya abang udah, tanya. cuma kan saya kan ya, Nggak coba abang tanya. ya abang datang gini ya, abang udah makan belum? Nggak coba abang tanya. Abang udah makan kan? Saya belum makan dari pagi. Sama dari pagi Ya udah, nih. kita makanya selesaikan ini, nanti saya infoin ke abang, kita makan dulu biar enak pikiran Ini juga kita. belum makan ini. Sama bang. Jangan Oke, buru-buru belum aja. makan. Jadi ini proses 5 menit diselesaikan dalam waktu yang ini larut ini. Ini gimana nih pelayanan publiknya? Ya, bukan tuh Aduh. yang nanya juga sebenarnya kalau ada puasa lebih enak. Ada, kita datangkan. Gitu aja Nah, gitu. kalau memang itu udah ada nggak kayak gini lagi ya, saya temui abang ya. Udah ada bahasa yang jelas ya. Tapi kan saya nggak bisa mutusin, sama ada puasa kita sampaikan ke legal, bukan masalah saya. Kalau nggak ada puasa. Yang kita nggak ada minta apa-apa. cuman harga lelang berapa, tidak panjang. Halo Pak Andre, supaya tahu harga lelang dari mana ngecek ya? Nggak tahu abang ya, nggak ada. Ke prediksi teman. Kita ngecek bisa itu, nggak kena ori nanti. Oh, enggak audit itu koordinasi tuh. Dilanjutkan dari itu Bisa baru berarti ya? saja sini tunggu. Lihat sebawah. Wah, acil, ada. Boleh. Nah itu pemberitahuan harga lelang itu harus ke konsumen langsung atau anaknya bisa? Atas nama kontrak langsung. Chat aja. Nah, Besok. Oke, siap Andre. Nah, perlu lo telepon disuruh nelfon Bapak minta tolong harga lelangnya berapa gitu. Ada jejak digital kali kan.
Halo bang. Kok bang di BCA kok bang? Mana tuh bang? Iya untuk BCA kok bang. Enggak. Belum ya bang. Ya bang. Ya. Tuh. Datanya. Nah. Udah dikabarin bang?